Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Bethesda Gateway yang saya kasihi. Dimanapun Ibu Bapak berada, hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri tema di tangan Sang Penjunan. Ya. Puji Tuhan, di dalam ini kami ambil dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ya. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, di Jepang itu ada toko yang menjual barang-barang dengan harga yang sama, yaitu 100 yen. Ya. Tahun 2009 harganya 100 yen, tahun 2020 saat ini harganya juga rata-rata sama 100 yen. Ya. Barangnya bagus-bagus, ya. Harganya murah, ya. Kira-kira kan 100 yen kira-kira kurang lebih 13.000 rupiah, ya. Barang-barang itu begitu bagus, mulai dari permen, kue-kue, vas bunga, sepatu, arloji, payung, semua barang harganya 100 yen, ya. Jadi sangat murah, ya. Ibu Bapak, kita tahu bahwa barang-barang yang murah begitu pasti mutunya kurang bagus, dan kita tahu siapapun kita, kalau barang itu rusak, ya kita buang, ya. Arloji yang harganya 13.000 kalau rusak, ya kita buang, karena ongkosnya perbaikan pasti lebih mahal daripada harganya, ya. Lain kalau barang-barang yang kita punyai adalah barang-barang mahal. Mungkin kita punya arloji yang harganya ratusan juta, ya. Kalau rusak kita buang, eman pasti, ya. Pasti kita pelihara baik-baik, dan kalau rusak kita akan perbaiki, kita repair karena masih sesuai dengan harganya dan ongkos perbaikannya. Atau Ibu Bapak, kita punya satu barang antik, ya. Misalkan Gucci yang di sebelah saya ini, ya. Gucci yang merupakan warisan ataupun pemberian dari nenek kakek kita, ya, bernilai sejarah yang tinggi. Jadi pasti kita sayangi, ya, kita bersihkan, kita sayangi. Lain dengan mangkok yang kecil ini sama-sama keramik, tetapi yang kecil ini tidak kuno, tidak antik, ya. Jadi ada perbedaan di dalam kita memelihara ataupun memperbaiki barang milik kita, ya. Kalau barang itu kita berharga, pasti kita sayangi, ya. Demikian juga Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, saudara dan saya, ini berharga di mata Tuhan, ya. Kita ini berharga, kita ini orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak musnahkan kita. Tuhan turun ke dunia, ya, menjadi manusia dan menebus saudara dan saya. Dia harus mati di kayu salib Golgota. Dia tidak menciptakan manusia-manusia baru dan memusnahkan kita, tapi Dia tebus kita. Karena saudara dan saya ini sangat berharga di mata Tuhan, ya. Sama dengan barang-barang yang berharga itu, sangat disayangi. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Berapa kali dia memberontak, menggerutu, tetapi Tuhan sangat sayang, ya. Apalagi di zaman Yeremia, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Yeremia, hamba Tuhan yang masih sangat muda, dipanggil untuk melayani Tuhan, sampai frustasi, sampai stres menghadapi Israel, ya. Sampai stres, rasanya putus asa untuk melayani bangsa pilihan Tuhan ini, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Yeremia sangat putus asa. Ini dapat kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat 10 sampai 11 yang mengatakan demikian, ya. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan
dan buah percideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan yang menghutangkan ataupun yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Ya. Jadi Yeremia itu menjadi bahan olokan, padahal dia memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Mungkin kalau sekarang ya jadi digosipkan, difitnah dan sebagainya. Ya, jadi perbicaraan seluruh negeri sehingga dia merasa putus asa. Ya, dia katakan, celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan aku. Jadi menyesal dilahirkan dan menyesal dia rasanya melayani bangsa yang tegar tengkuk ini. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kekesalan Nabi Yeremia. Ya, Tuhan tahu hambanya ini lagi putus asa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Yeremia, memerintahkan Yeremia untuk pergi ke tukang periuk, ya, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saya bacakan saja di sini firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kita baca semuanya di sini, ya. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kaum Israel. Ibu Bapak, sudah kasih Tuhan, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi sungguh sangat menarik ya perhatian saya. Dan firman Tuhan adalah selalu baru setiap hari. Ya, di sini karena kekesalannya, Yeremia menyesal untuk dilahirkan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah. Tuhan telaten manusia Israel yang disayanginya mungkin porak-poranda, ya sikapnya, karakternya. Tetapi Tuhan sayang dan Tuhan utus Yeremia. Yeremia putus asa. Tuhan berikan semangat lagi, di mana di dalam kisah ini Yeremia disuruh ke rumah tukang periuk. Di sini dikatakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ya, saya yakin tidak kebetulan, tetapi Tuhan tahu waktunya, sehingga Yeremia suruh lihat tukang periuk itu sedang membentuk sebuah bejana. Ya, seperti vas bunga ini dibentuk oleh tukang periuk. Ya, dibentuk. Ya, mungkin sekarang sudah pakai mesin-mesin, tetapi zaman ini saya yakin bahwa masih pakai manual, pakai tangan. Ya, ya. Tukang periuk ini sedang membuat sebuah bejana. Dan dikatakan di sini, kalau dikatakan Yeremia lihat, kan disuruh lihat sama Tuhan. Dia lihat, oh cara membentuknya, ya bagaimana ya. Dulu saya juga pernah waktu masih kecil, ya buat bejana-bejana begini, ya dari tanah liat. Kita cari tanah liat, kemudian ada kerikilnya kita buang. Kalau sudah dibuat lagi, rusak, ya. Demikian Yeremia belajar, ya. Dikatakan di sini, apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, karena tidak sekali buat ini bisa jadi. Kadang-kadang sudah hampir jadi rusak, ya. Hampir jadi rusak atau tidak sesuai dengan keinginannya. Dikatakan apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat
itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Jadi kalau rusak tidak dibuang, dikerjakan kembali, dibentuk kembali. Ibu bapak, saudara dikasihi Tuhan. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya. Jadi bejana ini dia buat bejana, tidak sekali jadi, rusak, mungkin hancur, dibentuk kembali sampai sesuai dengan menurut yang baik di dalam pemandangan sang tukang periuk ini. Bu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yeremia memperhatikan dengan baik, Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, ya, tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan sang tukang periuk ini, demikianlah kamu, ya, di tanganku kaum Israel. Ya. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk ini, demikian juga kamu, hai orang Israel. Ya. Kalau tukang periuk ini membentuk bejana kemudian rusak, bentuk kembali. Demikian juga Israel di tangan Tuhan. Kalau Israel ini rusak, tidak dimusnahkan, dibentuk kembali. Ya. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Di sini kita sedang belajar juga seperti Yeremia. Ya. Ya. Tukang periuk itu sedang bekerja membuat bejana. Ya. Bejana itu siapa? Kita, saudara dan saya juga dibentuk oleh Tuhan. Ya, apabila bejana yang sedang dibuatnya di tangannya rusak, ia kerjakan kembali. Tuhan itu Tuhan yang telaten. Ya, telaten itu apa ya? Bahasa Indonesianya tekun. Mungkin sedikit beda, telaten. Saya yakin ibu bapak tahu. Ya, telaten itu ya tidak mudah menyerah. Ya, dengan sabar dibentuk. Dengan sabar dibentuk lagi, rusak, dibentuk lagi, ya, sampai menjadi bejana yang indah, ya. Seperti vas ini, saya yakin tidak sekali jadi, mulai buatnya, membakarnya, ngecatnya dan lain sebagainya, sehingga menjadi bejana yang indah. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menyerah, Tuhan telaten. Demikian juga ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan menyayangi Israel, Tuhan juga menyayangi saudara dan saya. Kita Israel rohani. Tuhan sangat menyayangi saudara dan saya. Makanya pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung mencanangkan untuk menyelamatkan umatnya, menebus umatnya. Ya, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ya. Mungkin ada masalah keluarga kita, mungkin ekonomi kita, mungkin pelayanan kita punya masalah, ya. Ibu bapak, janganlah pernah menyerah, ya. Kita punya sang penjunan, tukang periuk itu adalah Tuhan sendiri. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga saudara dan saya di tangan Tuhan. Tuhan adalah sang penjunan. Dia menjunan kita, membentuk kita sesuai dengan rencananya. Ya, mungkin kita jatuh bangun, tetapi Tuhan telaten. Tuhan bentuk kita. Ya, bahkan firman Tuhan katakan pada saat kita jatuh tergeletak, kita tidak tergeletak. Ya, kita ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Tuhan bentuk kembali. Oleh karena itu, ibu bapak saudara kasih Tuhan, serahkanlah hidupmu di tangan sang penjunan. Serahkanlah hidupmu di tangan sang penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan membentuk saudara dan saya dari tanah liat. Jadi kalau kehidupan kita merasa hancur, janganlah pernah putus asa. Tuhan sang penjunan itu telaten, membentuk kembali saudara dan saya. Dipulihkan, dibentuk terus, ya, sehingga kita menjadi bejana untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam PLPB banyak contoh. Di dalam Perjanjian Lama sebagai contoh Niniwe, ya. Niniwe ini bangsa yang tegar tengkuk, tidak tahu diri, berdosa, dosanya sangat besar sampai ke Tuhan. Tetapi Tuhan menyayanginya. Dia utus Yunus, ya, untuk mentobatkan bangsa Niniwe. Yunus gregeten, ya. Yunus disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Bukan jalan-jalan, Ibu Bapak. Bukan untuk berfoya-foya. Yunus ke Tarsis, tidak ke Niniwe, karena Yunus tidak mau kalau Niniwe ini diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dia lari. Tetapi Tuhan kejar Yunus, ya. Tuhan tangkap Yunus, masuk perut ikan, dan dimuntahkan di Niniwe. Yunus dipaksa oleh Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Padahal Yunus sebagai hamba Tuhan merasa gak layak lah, buang aja lah gitu ya. Tetapi Tuhan menyayangi Niniwe luar biasa. Akhirnya Yunus menyampaikan kabar, teguran daripada Tuhan, dan Niniwe bertobat. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga dalam Perjanjian Baru kita lihat tokoh yang sangat terkenal, Petrus, ya. Petrus ditemukan Tuhan, dicari Tuhan pada saat dia menangkap ikan, ya, menangkap ikan. Kemudian Tuhan berfirman, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, ya. Kemudian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Petrus juga Tuhan berfirman akan mendirikan gerejanya di sana, ya. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 18, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus ditangkap oleh Tuhan, maksudnya diajak menjadi murid Tuhan, dijadikan alat Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan di sini katakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Petrus? Ternyata gagal, beberapa kali gagal. Dan puncaknya Ibu Bapak, di dalam Lukas 22 ayat 61, ada kisah di mana Petrus menyangkal, ya, 3 kali, ya, sebelum ayam berkokok, ya. Lukas 22 ayat 61, demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus dipilih oleh Tuhan, gagal. Apakah Tuhan membuang Petrus? Tidak. Tuhan memulihkan Petrus, membentuk kembali, tetap pada jalurnya. Dia dipilih untuk melayani Tuhan, ya. Ayat Yohanes 21 ayat 17 mengatakan, sebagai yang terakhir, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, ya, tadi kita sudah dapat beberapa contoh, ya. Kalau kita merasa gagal di tengah jalan, Sang Penjunan itu tidak pernah menyerah. Dia telaten membentuk saudara dan saya. Jadi apapun mungkin hari-hari ini Ibu Bapak ada yang mengalami, mungkin ekonominya hancur gara-gara COVID. Mungkin keluarga hancur karena ada masalah persoalan. Ataupun pelayanan kita punya masalah. Jangan pernah menyerah, ya. Serahkan hidup kita, serahkan masalah kita kepada Sang Penjunan.
kepada sang tukang periuk itu. Kita sebagai manusia, kita ini tanah liat. Seperti tanah liat di tangan sang tukang periuk. Demikian juga saudara dan saya. Kita kalau di tangan sang penjunan, yaitu Tuhan kita, apapun masalah persoalan saudara dan saya, Tuhan pasti memulihkannya. Tuhan pasti membentuk saudara menjadi bejana-bejana yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu yang menunjang dengan tema yaitu tentang sang penjunan. Ya, kita tanah liat, Tuhan penjunan kita. Penjunan, lihat bejana yang hancur karena angin ribut. Mengasihi dia berusaha jadikan baru. Aku bejana itu, dan aku berseru, Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini, bahwa Engkau Tuhan Sang Penjunan kami tanah liat. Bila tanah liat yang Kau bentuk hancur, Engkau bentuk kembali. Bila bejana hidup kami hancur, Engkau bentuk kembali. Engkau bentuk menjadi bejana-bejana yang lebih mulia untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, jemaat Bethesda Gateway Tuhan. Di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, melindungi, meluputkan dari segala masalah persoalan, sakit penyakit, dan hidup kami benar-benar kami serahkan di tangan Sang Penjunan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah ini tidak membuat nilai ibadah kita menurun, tetapi menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam kita beribadah, memuji muliakan Tuhan. Ya, mari tetap kami sarankan stay at home, ya work from home. Mari kita jaga kesehatan kita tetap sukacita, jangan stres karena stres menurunkan imun. Ya, oleh karena itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, biarlah ya saya tetap menghimbau, mari kita saling mendoakan, ya satu dengan yang lain, keluarga satu, keluarga yang lain. Jangan lupa doakan pemerintah kita, ya Satuan Gugus Tugas Nasional maupun Jawa Timur, baik juga Pemkot Surabaya, juga Pemkab Gresik, Sidoarjo boleh menjalankan PSBB dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berdoa supaya COVID-19 segera dilalukan dan kita boleh kembali aktivitas normal, kita boleh beribadah juga bersama-sama di gereja kita, ya yang sudah lama kita ada di sana. Ya puji Tuhan, kiranya kesempatan yang baik ini boleh kita terus pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Kami ucap syukur Kau sudah pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan Engkau segera lalukan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak saudara dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akan kembali kepada aktivitas kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak saudara dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kami masing-masing.
dengan berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.